Hai semuanya, di depan saya ada Galaxy S26 yang menjalankan One UI 8,5 dan hari ini saya ingin membagikan kepada kalian sebuah trik yang sangat berguna yang sebenarnya bisa membantu kalian menemukan ponsel kalian. Oke, saya tahu itu terdengar agak misterius dan semoga saja saya berhasil membuat kalian penasaran. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya sesuatu kepada kalian. Apakah kalian pernah meletakkan ponsel di suatu tempat di rumah dan kemudian benar-benar tidak tahu di mana letaknya hanya dalam waktu 1 menit? Dan tentu saja kalian bisa mencoba menelepon ponsel itu, tapi biasanya ada satu masalah karena ponsel kalian dalam mode senyap atau hanya bergetar sehingga kalian benar-benar tidak bisa mendengar apapun. Dan jelas, itu sangat membuat frustrasi, jadi hari ini saya ingin membagikan kepada kalian sebuah pengaturan pintar yang sebenarnya bisa membantu ponsel kalian, membantu kalian menemukannya. Dan ini bahkan bisa sangat berguna jika perangkat kalian sampai hilang atau dicuri. Jadi, mari kita mulai dengan ini. Kita perlu masuk ke pengaturan terlebih dahulu, jadi cukup ketuk, dan di sini kita punya opsi ini, mode dan rutinitas, jadi cukup ketuk. Lalu mari kita pergi ke rutinitas yang ada di sini dan ketuk icon plus ini. Jadi sekarang kita bisa membuat rutinitasnya dan inti dari fitur ini adalah jika sesuatu terjadi, maka perangkat kalian akan melakukan sesuatu. Jadi misalnya jika seseorang menelepon kalian atau jika kalian menerima pesan teks, maaf, maka perangkat kalian akan misalnya menaikkan volume dan sebagainya. Jadi biar saya tunjukkan bagaimana cara kerjanya. Cukup ketuk ikon plus di bawah bagian if. Jadi kita bisa mengatur situasinya. Dan seperti yang kalian lihat, ini tidak hanya berguna untuk menemukan ponsel jika hilang, tapi misalnya jika perjalanan berkendara selesai, maka perangkat kalian bisa entahlah menyalakan notifikasi atau semacamnya. Jadi seperti yang kalian lihat, ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan di sini. Sangat saya rekomendasikan untuk benar-benar memeriksanya dan mengatur perangkat kalian. Tapi untuk sekarang, saya akan fokus pada contoh yang sudah saya berikan. Jadi, biarkan saya gulir ke bagian event dan misalnya mungkin pesan diterima, karena seperti yang kalian lihat di sini, kita juga punya panggilan. Saat ada panggilan masuk yang berdering atau entahlah notifikasi diterima dan lain sebagainya. Jadi, saya ingin fokus pada pesan. Jadi sekarang kita bisa mengatur beberapa hal spesifik, katakanlah begitu. Jadi kita punya pengirimnya, kita bisa menggunakan opsi siapa saja dan itu sedikit lebih praktis, terutama jika kamu tidak benar-benar bisa tahu berbicara dengan banyak orang karena mereka tidak ada di rumah kan. Atau kamu bisa menggunakan pengirim tertentu, entah itu kerabatmu atau siapapun, terserah kamu saja. Dan di sini kita punya Pesannya bisa apa saja, tapi jujur saja, mode ini akan aktif setiap kali kamu menerima pesan. Jadi itu bukan pilihan terbaik dalam kasus ini. Tapi kamu bisa mengatur pesan dengan kata kunci tertentu. Jadi kamu bisa menemukan ide-ide yang benar-benar menarik. Sebaiknya, menurutku, kamu sebaiknya menggunakan kata-kata yang tidak sering kamu pakai sehari-hari. Jadi aku tidak tahu, mungkin unicorn, atau mungkin kamu sering memakainya, aku tidak tahu. Kamu tahu, pilih saja kata yang spesifik, yang benar-benar bisa memicu mode ini dan tidak sering digunakan sehari-hari. Jadi dalam kasusku, aku akan menggunakan unicorn, jadi biar aku masukkan saja. Jadi, kamu juga bisa mengatur apakah mode ini aktif saat salah satu kata kunci ditemukan atau saat semua kata kunci ditemukan. Itu terserah kamu karena kamu bisa menambahkannya lagi. Cukup ketuk icon plus ini, dan kamu masih bisa menambahkan kata kunci lain yang juga bagus. Jika sudah selesai, cukup ketuk selesai. Di sini, untuk mengonfirmasi semuanya, ketuk selesai. Dan sekarang kita sudah kembali ke bagian buat rutinitas ini. Kita sudah mengatur bagian jika pada rutinitas, kita punya pesan diterima, pengirim dari siapa saja, pesan unicorn, dan sekarang kita bisa menandai bagian maka. Dan di sini kita bisa memilih berbagai aksi yang benar-benar ingin kita gunakan. Jadi misalnya, perangkatmu setelah menerima pesan bisa langsung menaikkan volume ke 100%. Jadi mari kita langsung masuk ke bagian suara dan getaran. Kamu bisa memilih mode suara dan volume. Dari mode senyap cukup atur ke suara,
Kamu bisa mengatur semuanya ke 100%. Tentu saja mood itu terserah Quds, tapi kita bisa melakukan hal seperti itu. Kamu juga bisa, mengubahnya, kamu bisa mengetuk tambah aksi. Di sini misalnya, kamu bisa mengaktifkan atau menonaktifkan koneksi Wi-Fi dan Bluetooth atau data seluler. Terserah kamu sesuai dengan yang kamu inginkan. Kita bisa mematikannya untuk menghemat semacam, misalnya baterai. Jadi kalau hilang di rumah, mungkin lebih baik untuk langsung mematikannya saja. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengetuk Wi-Fi misalnya, lalu pilih mati dan ketuk selesai untuk mengonfirmasi. Seperti yang bisa kamu lihat, sekarang kita juga mendapat instruksi bahwa kita bisa menyentuh dan menahan sebuah aksi untuk mengubah urutannya. Jadi semuanya akan terjadi sesuai urutan dan terserah kamu dalam urutan seperti apa, misalnya. Baiklah, jadi hal lain yang bisa kita lakukan adalah misalnya mengatur baterai. Jadi sekali lagi, ketuk tambah aksi, maksud saya baterai, maksudnya tampilan dan kecerahan layar, karena jelas itu akan memengaruhi baterai. Jadi misalnya, mari kita ketuk tampilan. Di sini kecerahannya kita bisa turunkan menjadi 1% misalnya. Layar jadi benar-benar gelap. Saya benar-benar tidak bisa melihat apa-apa. Dan ketuk selesai di sini, yang berarti perangkat Anda pada dasarnya akan menghemat baterai dan akan bertahan lebih lama, semoga saja sampai Anda menemukannya. Anda juga bisa misalnya mengubah waktu tunggu layar karena semakin cepat layar menjadi gelap, semakin lama baterai akan bertahan. Jadi cukup ketuk tambah aksi, lalu pergi ke tampilan. Di sini cari waktu tunggu layar dan atur misalnya ke 15 detik, lalu ketuk selesai. Jadi pada dasarnya di sini kemungkinannya benar-benar tak terbatas. Anda benar-benar bisa menambahkan berbagai aksi di sini. Dan yang menyenangkan adalah semuanya diurutkan seperti pengaturan biasa. Jadi Anda benar-benar Anda tahu di mana letak opsi tertentu, jadi Anda tidak perlu repot mencarinya dan seterusnya. Selain itu, Anda juga punya ikon pencarian, jadi Anda bisa langsung memasukkan nama fitur tertentu. Baiklah. Jadi seperti yang saya katakan, Anda bisa mengatur bagian dan sesuai keinginan Anda. Dan di sini Anda juga punya opsi simpan rutinitas selamanya, pilih tanggal, atau jalankan sekali saja. Jadi, tentu saja tergantung pada jenis rutinitas yang ingin Anda atur. Dan untuk menyelesaikan semuanya, cukup ketuk simpan. Di sini Anda juga bisa memberi nama pada rutinitasnya. Bisa saja namanya pesan diterima atau bahkan unicorn. Saya juga tidak tahu. Unicorn? Jadi ini lebih ke Anda tahu lebih ke kustomisasi. Ini sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi di sini Anda bisa mengganti ikon, Anda bisa memilih dari galeri misalnya. Anda juga bisa membuka kamera untuk mengambil foto. Di sini Anda bisa mengubah warna latar belakang. Biar saya matikan dulu. Di sini Anda bisa mengganti ikon-ikonnya. Jadi, biar saya coba cari kuda atau sesuatu yang mirip. Saya tidak tahu apakah ada di sini. Tidak ada, tapi tidak apa-apa. Apapun itu, ini benar-benar kustomisasi murni. Cukup ketuk selesai untuk mengakhiri, dan seperti yang Anda lihat di sini, rutinitas otomatis kita sudah diterapkan. Tentu saja, Anda bisa mengetuknya. Anda bisa mengubahnya kapan saja Anda mau. Anda bisa mengeditnya, menghapusnya. Anda juga bisa menduplikasinya atau menonaktifkannya tanpa menghapus. Jadi, itu benar-benar sangat bagus. Baiklah, yang itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan beri jempol ke atas.